Oke, baik. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dari Fakultas FTI, Fakultas Teknik Informatika dari Universitas Dian Nusantara, semester 7, dengan NIM 411221028. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk dari penelitian yang sudah saya buat dan akan membandingkan dengan penelitian yang sudah ada atau lebih tepatnya dengan referensi yang sudah saya dapat, yaitu dari Digital Transformation Technology, yaitu Digitech gitu ya, dengan Mas Ahmad Marsehan, Mas Anung Amarto, dan juga Mbak Siti Intan. Di sini saya izin untuk membuat perbandingan di antara studi literasi atau bisa dibilang referensi yang sudah saya dapat untuk menjelaskan dari kedua apa namanya artikel yang sudah kita buat gitu. Baik, di sini ada abstrak. Di sini ada abstrak dari referensi yang saya dapat di sini adalah perancangan jaringan VLAN virtual local area network di SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulyo. Nah, sedangkan untuk artikel yang saya tulis adalah kajian literatur peningkatan kinerja jaringan komputer menggunakan segmentasi VLAN dan manajemen QoS gitu. Jadi untuk artikel yang saya dapat itu untuk di penelitian yang ada di SMK gitu ya, SMK Pertanian Negeri 2. Sedangkan untuk di saya yaitu segmentasi VLAN untuk sebuah small office gitu ya, bisa dibilang sebuah kantor ruko gitu. Untuk segmentasi VLAN dan manajemen QoS-nya itu. Nah, untuk keduanya sama ya. Pertama yang pastinya ada artikel gitu ya, ada abstrak gitu ya. Abstrak dari artikel yang menjelaskan tentang latar belakang gitu ya. Nah, untuk saya ada latar belakangnya, lalu juga ada metodologi penelitian gitu. Untuk latar belakang dari perancangan jaringan VLAN yang di SMK, yaitu teknologi VLAN merupakan kumpulan beberapa perangkat dalam satu lebih jaringan yang dikonfigurasi secara perangkat lunak, sehingga dapat saling berkomunikasi meskipun dalam saluran jaringan yang berbeda fisik gitu. SMK Pertanian Tugu Mulyo telah memiliki fasilitas yang cukup baik, termasuk akses jaringan IndiHome dengan 100 Mbps. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal manajemen jaringan, seperti konfigurasi sistem jaringan yang belum optimal dan keamanan jaringan yang belum diterapkan secara maksimal gitu ya. Untuk latar belakang dari saya dengan judul kajian literatur, perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadikan jaringan komputer sebagai infrastruktur yang penting bagi komunikasi dan juga pertukaran data. Namun meningkatnya volume lalu lintas dan kompleksitas layanan menimbulkan tantangan baru dalam hal skalabilitas, efisiensi, serta keamanan. Trafik yang berlebihan dalam satu domain seringkali menurunkan kinerja gitu, yang dapat yang dapat diminimalisasi melalui segmentasi virtual local area network VLAN. Di sisi lain, ada real time seperti voice over internet protocol dan video conference membutuhkan dukungan quality of service gitu QoS untuk menjaga stabilitas layanan gitu. Lalu di bawahnya ada metodologi penelitian gitu ya. Penelitian menggunakan eksperimennya berbasis simulasi untuk mengevaluasi efektivitas VLAN dan QoS, meningkatkan kinerja jaringan perangkat yang digunakan antara lain router Cisco 2911, Cisco Catalyst 2960, dan juga 3 komputer gitu ya. Sebelumnya untuk penelitian saya ini perangkat Cisco adalah hanya untuk simulasi saja, namun yang akan saya angkat tadi adalah bagaimana caranya kita bisa mensegmentasi VLAN gitu ya, terus merancang dari apa namanya tadi, uh,
voice of internetnya gitu ya, dan juga FTP-nya gitu. Jadi untuk angkat Cisco-nya itu hanya untuk simulasinya saja gitu. Baik, kita lanjut. Di bawahnya ada pendahuluan ya untuk artikel yang saya dapat dari referensi. Nah, untuk yang berikutnya, untuk dari artikel saya, yaitu adalah berupa abstrak yang menggunakan bahasa Inggris. Gitu ya. Lalu selanjutnya kita mulai di pendahuluan gitu ya. Pendahuluannya hampir sama, ya, yaitu berupa paragraf dan juga untuk penjelasan dari sebelum kita memulai dari metodologi penelitiannya gitu ya. Yang pasti di mana nggak jauh beda sama dengan judulnya gitu, Ketua Lokal Area Network, dan saya juga VLAN gitu ya. Lalu kita langsung turun lagi ke bawah. Nah, untuk di artikel yang saya dapat, selanjutnya ada studi literatur. Studi literatur yang di mana di sini ada berbagai macam artikel juga atau referensi yang mungkin bisa dijadikan untuk penambah bahan dari penelitian untuk SMK tadi ya. Nah, lalu yang kedua, di sini ada penelitian saya, artikel saya. Yang selanjutnya ada urgensi penelitian, lalu ada ulasan penelitian yang terkait, dan juga tujuan penelitian gitu. Apa saja sih dari urgensi penelitian? Urgensi penelitian itu secara teoris penelitian mengenai VLAN dan QoS penting gitu ya untuk memperdalam pemahaman bagaimana kedua teknologi tersebut dapat saling melengkapi menciptakan jaringan modem gitu. Nah, secara praktisnya urgensi penelitian ini berkaitan dengan meningkatnya adopsi aplikasi real time dalam kegiatan gitu. Lalu ada ulasan penelitian terkaitnya gitu ya. Ulasannya di sini adalah bahwa kombinasi VLAN dengan QoS mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan jaringan, terutama aplikasi membutuhkan stabilitas seperti learning dan komunikasi daring. Gitu ya. Itu. Nah, untuk tujuannya di sini adalah mengevaluasi secara kritis efektivitas VLAN, lalu menganalisis secara mendalam kontribusi dari quality of service atau QoS, mengidentifikasi keterbatasan fundamental dari VLAN dan QoS, menyusun analisis. Gitu ya. Lalu untuk dari referensi digital transformation yang kita dapat, selanjutnya ada metodenya gitu ya. Metodenya di sini ada tiga, ada metode pengumpulan datanya berdasarkan observasi, wawancara, dan juga studi pustaka gitu. Selain itu ada metode pengembangan sistem, flowchart, proses penelitian, dan juga hasilnya gitu. Oke, kita langsung masuk. Nah, di sini saya hal yang sama di sini adalah metode penelitian saya yaitu nah, yang pertama saya menerapkan adalah identification gitu ya. Menerapkan identification yaitu identifikasi masalahnya. Nah, identifikasi dalam masalah dari artikel saya yaitu adalah tahap awal penelitian yang diidentifikasi permasalahan adalah berkaitan dengan tingginya traffic atau broadcast traffic gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari gambarannya gitu. Ini adalah contoh pertama gambaran dari PC-PC yang belum di VLAN, belum di broadcast gitu ya. Jadi masih nyebar, belum disegmentasi gitu ya. Nah, gambar kedua ini sudah disegmentasi dengan VLAN. Perbandingannya sangat jelas ya. Yang sudah pasti ini akan lebih rapi, baik secara IP gitu ya, maupun internet. Nah, di sini ada penjelasannya tingginya traffic siaran, broadcast traffic, pada jaringan tradisional tanpa segmentasi, semua perangkat berada dalam satu domain siaran. Akibatnya, setiap paket siaran yang dikirim, satu perangkat akan diterima semua perangkat lain
meskipun paket tersebut tidak relevan gitu. Kedua, kebutuhannya efisiensi lalu lintas data. Dengan meningkatnya jumlah pengguna dan perangkat, jaringan harus mengatur distribusi trafik agar tidak jadi bottleneck. Terus ada efisiensi dan juga tanpa manajemen. Tanpa manajemen yang baik, pertumbuhan pengguna justru memperburuk performa jaringan gitu. Yang ketiga ada tuntutan kualitas layanan aplikasi secara real time. Aplikasi modern seperti voice over, internet protokol, VoP, video conference, dan streaming sangat bergantung pada kestabilan jaringan, parameter latensi. Jika trafik real time bersaing dengan trafik reguler, misalnya FTP browsing, kualitas komunikasi bisa menurun drastis, menimbulkan delay atau suara video terputus-putus gitu ya. Nah, baru di selanjutnya metodologi penelitian saya masuk ke studi literatur. Tahap studi literatur dilakukan memperkuat landasan teori gitu ya, serta menunjang penelitian-penelitian terdahulu. Nah, di sini saya mendapatkan apa namanya studi literatur dari Garuda gitu ya, dengan judul Virtual Local Area Network VLAN, QoS, Network Segmentation, dan juga Traffic Network Performance gitu. Dari Garuda Kemendikbud, IEE, Explore, dan MDPI gitu. Nah, selanjutnya dari literatur yang diperoleh, kita akan menganalisis, mengidentifikasi kontribusi VLAN, menelaah efektivitas QoS, mengkaji keterbatasan VLAN dan QoS, menemukan celah penelitian research gap. Gitu. Nah, di sini untuk selanjutnya adalah metode pengembangan sistem dari apa namanya artikel Digital Transformation tentang SMK. Nah, metode pengembangan sistemnya di sini adalah prepare, dilakukan identifikasi kebutuhan, planning, menyusun rencana, menentukan kebutuhan perangkat keras hardware dan perangkat lunaknya apa aja. Lalu di sini ada desainnya. Kita lanjut. Nah, di sini untuk pengembangan desain yaitu mendesain topologi jaringan dengan menggunakan aplikasi CPT yaitu Cisco Packet Tracer serta konfigurasi yang akan diterapkan pada setiap perangkat. Lalu di sini ada implementasi, melaksanakan pemasangan dan konfigurasi, lalu ada operate, yaitu mengoperasikan jaringan yang telah diimplementasikan, gitu ya. Lalu di sini ada optimize, yaitu melakukan optimasi terhadap jaringan dengan memeriksa kinerja jaringan menggunakan perangkat seperti throughput, gitu ya. Nah, di sini ada flowchart dari proses penelitiannya, gitu ya. Di sini ada mulai, lalu ada observasi, ada wawancara, studi pustaka, analisis kebutuhan, lalu ada prepare, planning, design, dan sampai ke operate. Ya. Nah, di sini juga ada hasil, lalu sampai ke pembahasan. Nah, baik, kembali ke artikel saya, yaitu di sini ada perancangan topologinya ya. Di tahap perancangan topologi sendiri di sini saya menerapkan itu dengan satu perangkat saja gitu ya, satu perangkat Cisco, satu perangkat Swiss, lalu langsung ke segmentasi dari PC-nya gitu ya. Nah, pada tahap ini, sebuah topologi jaringan simulasi yang mempresentasikan kondisi nyata. Dalam lingkungan jaringan, topologi mencakup satu router, satu switch, beberapa komputer klien dalam VLAN gitu ya. Nah, router terhubung ke switch Catalyst 2960 bertugas membagi domain siaran menjadi beberapa VLAN gitu ya. Selain klien, sebuah server juga diintegrasikan ke dalam topologi. Server ini dikonfigurasi untuk menyediakan berbagai layanan seperti VoIP, HTTP, dan FTP gitu ya. Ditambahkan juga pula nanti sebuah firewall gitu. Sederhana yang ditempatkan di antara router dan jaringan eksternal gitu. Firewall ini tidak menjadi fokus utama penelitian, tetapi berfungsi melengkapi desain agar lebih realistis gitu. Nah, secara keseluruhan rancangan topologi ini menjadi dua aspek, yaitu sejauh mana VLAN efektif dalam membatasi domain dan juga bagaimana QoS mempertahankan kualitas layanan real time gitu ya. Nah, list dari perangkat di sini adalah ada router 2911 gitu. Lalu ada switch Cisco Catalyst,
lalu juga ada server dan juga komputer klien gitu ya. Nah, perangkat tambahannya di sini opsionalnya ya bisa dibilang firewall, lalu ada access point dan juga perangkat konektivitas seperti kabel perkabelan lah, bisa dibilang. Lalu perangkat lunaknya di sini ada CPT yaitu Cisco Packet Tracer dan juga Wireshark dan juga Draw.io dan Mendeley gitu. Nah, yang keempat, metodologi penelitian saya itu menerapkan implementasi VLAN routing dan QoS gitu. Lalu di sini ada konfigurasi VLAN pada switch gitu ya. Nah, VLAN dikonfigurasi menjadi tiga gitu ya. Sebagai contoh aja sih di sini, sebagai simulasi gitu ya. 10 untuk finance, 20 untuk IT, dan juga 30 untuk marketing gitu. Nah, ini adalah contoh gambaran routing antar VLAN gitu ya. Nah, di sini ada router on stick gitu ya. Router Cisco ke switch Cisco gitu ya. Agar perangkat di VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi gitu. Nah, digunakan metode router on stick gitu pada Cisco 2911. Pada metode ini, satu port fisik router dikonfigurasi dengan beberapa sub-interface, masing-masing mewakili VLAN yang berbeda. Routing ini memungkinkan perangkat dari VLAN dapat bertukar data dan tetap mempertahankan segmentasi logis yang sudah dibuat gitu. Contohnya di sini VLAN 10 untuk finance, gateway-nya 192.6.1.10.1, lalu ada DHCP pool-nya gitu ya. Lalu di sini ada VLAN 2 untuk IT dengan segmen 20 dan juga VLAN 30 untuk marketing gitu ya. Nah, di sini ada implementasi QoS-nya. QoS diterapkan dalam sisi router untuk mengatur prioritas lalu lintas jaringan trafik POV gitu ya. Nah, di sini saya ada hasil dan pembahasan ya yang sama persis dengan artikel yang saya dapat yaitu dari Digital Transformation ya. Nah, di sini Digital Transformation untuk pembahasan mereka mengirimkan beberapa topologinya yaitu seperti ini kurang lebihnya skemanya. Lalu di sini juga ada beberapa IP-IP-nya yang akan diklasementasi gitu ya, IP address dari VLAN-nya. Nah, ini contoh perancangannya gitu ya, pengujian jaringan awal, dan di sini ada skema susulannya. Nah, di sini ada bentuk konfigurasinya dari teman-teman yang sudah dikonfigurasi. Nah, di sini ada konfigurasi inter VLAN, konfigurasi DHCP, pengaktifan mode terang, lalu juga control list. Nah, sudah itu sudah selesai. Nah, untuk saya, di artikel saya, di sini ada penjelasan dari tiga skenario utama, yaitu skenario A, VLAN aktif, dan juga QoS non-aktif. Maksudnya apa? Dalam kondisi ini, jaringan sudah dipisahkan ke dalam beberapa VLAN, finance, marketing, server, dan manajemen. Gitu. Artinya, broadcast domain sudah terbatas sehingga efisiensi lalu lintas bisa mati. Gitu. Tujuannya melihat seberapa besar segmentasi VLAN dalam meningkatkan efisiensi. Gitu ya. Skenario B, tujuannya apalah? Sistem ini diuji apakah QoS benar-benar menjaga kestabilan layanan real-time ketika harus bersaing dengan trafik berat. Nah, skenario C, tujuannya untuk menguji stabilitas sistem saat kondisi ekstrim dan mengetahui titik kelemahan implementasi. Nah, di sini ada tabelnya, jenis uji, metrik yang diamati, tujuan analisis gitu ya. Tujuan analisis dari skenario A yaitu menilai dampak segmentasi VLAN terhadap efisiensi trafik tanpa ada prioritas QoS. Lalu yang skenario B menganalisis efektivitas kombinasi VLAN plus QoS dalam menjaga kualitas layanan. Skenario C menguji ketahanan jaringan dan menemukan batas arsitektur router on stick. Gitu. Nah, di sini adalah hasil uji ping dari konektivitas. Gitu ya. Temuan pada jaringan segmentasi latensi baseline stabil dan konsisten antar subnet, segmentasi VLAN membatasi siaran sehingga berkurang tanpa QoS. Saat yang skenario A, FTP aktif, muncul spike, ping antar subnet ke DMZ, artinya trafik besar dan dapat mengganggu paket kontrol ICMP ketika tidak ada prioritas. Gitu ya. Lalu di sini ada diagram latensinya gitu ya.
Nah, skenario A tanpa QoS dia stabil di 10 ms tapi FTP aktif melonjak sampai kurang lebih 60 ms. Nah, yang B dengan QoS ID stabil saat traffic latency hanya naik 26 ms gitu ya. Nah, ini yang C stress test gitu ya. IDers tetap 10 ms, namun beban traffic juga ekstrem, latensi bisa sampai 40 ms gitu ya. Nah, di sini ada hasil uji FTP-nya, kompetisi bandwidth-nya. Nah, ini throughput pada domain A, ya, pada skenario A, itu FTP-nya tetap pada domain. Throughput-nya bisa tinggi sampai 90 Mbps. Tapi ini bakal ngorbanin traffic lain gitu ya. Nah, lalu ada skenario B, throughput FTP menurun ke 70 MB saat bersaing. Karena traffic real time diberi prioritas, namun saat idle tetap maksimal sampai 95 Mbps gitu. Nah, lalu yang skenario C, throughput turun jauh sampai 60 karena jalur dipakai bersamaan saat POP, browsing, dan lain-lain gitu. Nah, hasil uji dari VOP yaitu stabilitas real time atau jitter loss. Nah, di sini ada di bawah. Skenario A tanpa QoS, jitter tuh bakal tinggi sampai 30 ms dan paket loss sampai kurang dari 5%. Kualitas suara sering putus-putus. Skenario B, jika turun drastis sampai 10 dan paket loss hampir hilang 1%, kualitas suara lebih konsisten gitu ya. Nah, skenario C, jitter meningkat sampai 20 dan paket loss sebesar 3% karena beban berat tetapi lebih baik dibanding dengan skenario A. Nah, ini dampak dari segmentasi VLAN. Apa sih dampaknya? Yaitu reduksi broadcast, kontrol akses yang lebih baik, dan juga catatan kritis gitu ya. Nah, ini gambar yang kiri yang tanpa VLAN. Nah, yang kanan yang sudah di VLAN gitu ya. Ini yang udah dibuat broadcast secara terpisah. Nah, ini penjelasannya. Semua PC dan server mau masuk satu broadcast domain, traffic menyebar ke semua perangkat boros dan rawan. Yang kanan, broadcast domain dipisah ke VLAN 10 finance dan juga VLAN 20, VLAN 30 gitu ya. Kesimpulan dari apa namanya artikel saya, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa VLAN berperan penting dalam meningkatkan efisiensi jaringan melalui pembatasan domain siaran, sementara QoS terbukti mampu menjaga kualitas layanan aplikasi real-time, mengurangi latensi, spike, jitter, dan paket loss VLAN, traffic. Hasil pengujian tinggi VLAN dan tanpa QoS, VLAN dengan QoS, dan juga stress test menegaskan bahwa kombinasi keduanya adalah jaringan yang menghasilkan jaringan yang lebih efisien, stabil, dan predictable. Meskipun masih ada keterbatasan, arsitektur router on stick menjadi bottleneck ketika beban trafik sangat tinggi. Dengan demikian, VLAN dapat dipandang untuk segmentasi, sedangkan QoS, security, serta kemungkinan lanjut seperti layer 3 switch, SDN, atau sistem keamanan berbasis AI untuk membangun jaringan yang lebih tangguh dan adaptif. Gitu ya. Sekian untuk dari apa namanya artikel saya gitu ya. Nah, di sini untuk kesimpulan dari artikel teman-teman SMK Pertanian Negeri 2 gitu ya. Penelitian merancang jaringan berbasis virtual local network LAN Tugu Mulya menggunakan metode PPDIOO dan simulasi simulasi CTP gitu ya, CPT. Manajemen jaringan mengurai lalu lintas yang tidak diperlukan serta meningkatkan keamanan dengan konvensional yang bersegmentasi serta dapat dijadikan referensi dalam implementasi jaringan lingkungan pendidikan yang serupa. Baik, ucapan terima kasih untuk dari artikel saya untuk kantor PT Sejahtera Mandiri dan juga untuk kampus Universitas di Nusantara gitu ya. Dan bawahnya ada beberapa referensi dan juga untuk artikel teman-teman ini. Sekian dari saya artikel ini, semoga membantu dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.